Yo, halo! Kali ini saya mau coba main beberapa game Android yang populer, bahkan yang berat, di laptop murah dari Samsung, yaitu Chromebook 4. Ya, jadi seperti yang udah dibahas di video reviewnya, kalau laptop ini pakai Chrome OS, yang bisa jalanin aplikasi maupun game Android secara bawaannya. Dan untuk speknya juga nggak begitu tinggi ya. Tapi ya udahlah, belum dicoba, belum tahu. Jadi langsung aja, gas main game! Oke, saya mulai dari main game Mobile Legends. Game ini memang udah tersedia di Play Store Chrome OS, jadi bisa langsung diinstal. Game ini ternyata bisa dimainin pakai keyboard atau touchscreen pakai kursornya ini. Ya berarti memang game ini udah benar mendukung Chromebook. Tapi pas main itu rasanya patah-patah, apalagi pas rame gitu. Bikin nggak betah. Ya mungkin itu sih karena spek di laptop ini juga. Lanjut, saya coba buat main game PUBG Mobile. Ini udah ada di Play Store ya. Hasilnya, game ini bisa dibuka, tapi muncul peringatan kalau terdeteksi main di emulator. Jadi ketemunya sama player emulator juga. Terus pas main itu sering frame drop, bahkan macet-macet. Untuk kontrol arahnya, ini bisa pakai keyboard ya, tapi masih kerasa setengah-setengah gitu. Ribet juga pas nembak atau yang lainnya, masih ngandelin tombol di touchscreen. Nah, untuk game Free Fire ini juga udah ada di Play Store. Pas main, memang ini lebih lancar ketimbang PUBG Mobile. Tapi ternyata game ini belum support kontrolnya pakai keyboard, sama sekali. Jadi ya susah. Masa iya mainnya geser-geser pakai kursor? Kan ribet, kecuali lawannya bot. Oke lanjut, saya coba beberapa game yang memang support pakai gamepad. Misalnya Stumble Guys. Nah, game ini bisa dimainkan di Chromebook menggunakan gamepad, tapi nggak sepenuhnya. Jadi kita masih pakai kursor juga di menunya, atau masih ngandelin touchscreen-nya. By the way, pas main, ini jangan ngarep lancar banget ya, soalnya nge-lag gitu. Ya, kalaupun mau tetap maksa dimainin, bisa kok. Habis itu, saya coba buat main game Asphalt 9. Ini game lumayan juga ukuran downloadnya di Play Store. Game ini bisa dijalankan dengan normal di Chromebook. Dan enaknya, game ini tuh udah support gamepad maupun keyboard. Nggak setengah-setengah, mantap. Kecuali ya spek di laptop ini yang emang bikin main kurang nyaman. Terus saya juga coba main game Bus Simulator Indonesia atau Bus ID.
Nah, game ini ternyata bisa dimainin, nggak ada masalah. Bisa pakai keyboard maupun gamepad. Tapi kalau gamepad agak terbatas gitu ya. Cuma tetap aja pas main apalagi udah jalan itu kerasa frame drop banget. Lanjut, game yang cukup banyak di request juga yaitu Roblox. Game ini bisa dimainin dengan keyboard maupun gamepad. Dan kondisi pas mainnya itu tergantung jenis game yang dipilih. Kalau yang simple biasanya lancar. Tapi kalau yang udah lebih kompleks itu berat dan nge-lag. Gimana untuk main Minecraft? Nah sebenarnya game ini tuh nggak ada di Play Store dari Chrome OS. Yang berarti nggak support. Tapi biar nggak penasaran, saya coba buat install lewat file APK. Nah jadi hasilnya itu, walaupun bisa diinstal, bisa dibuka, tapi pas mau main itu keluar sendiri terus, ya mungkin game ini memang belum bisa dimainin di Chromebook ya. Begitu juga pas saya coba game GTA San Andreas, itu di Play Store-nya nggak ada. Saya install lewat APK dan udah simpan datanya itu dengan benar, pas dibuka itu cuma ngeblank dan keluar peringatan not respond gitu. Jadi sama sekali nggak bisa masuk ke gamenya. Tapi anehnya, pas saya coba yang GTA 3 itu sama aja, jadi agak bingung nih kenapa. Habis itu, saya coba game yang bikin penasaran, yaitu Genshin Impact. Soalnya, ini game berat, tapi ternyata ada di Play Store Chrome OS. Pas install dan dibuka, itu masih bisa, nggak ada masalah. Yang jadi masalah pas proses download datanya. Ini kan butuh sampai sekitar 16 GB, dan muncul peringatan kalau nggak cukup memori internalnya. Ya jelas, karena laptop ini cuma punya 32 GB, dan udah kemakan sistem. Terus saya coba reset, hapus-hapus aplikasi bawaannya juga, dan hasilnya bisa mulai download datanya. Oke, saya tunggu nih. Tapi pas udah sekitar 60%, itu malah muncul lagi peringatan memori nggak cukup. Hadeh, udah nggak ada yang bisa dihapus lagi nih. Saya udah coba pakein memori eksternal dan download ulang, tapi data Genshin Impact itu nggak otomatis kesimpan ke eksternal. Jadi ya sayang banget nih, nggak bisa dimainin. Oke, lanjut nih buat coba main game pakai beberapa emulator yang ada di Android. Yang pertama, main game PS1 pakai emulator DuckStation. Hasilnya, dari game-game yang saya coba itu berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Gimana untuk main game PSP pakai PPSSPP? So, here we go then. A long shot. Battery. Can he find a finish? It's in. Hasilnya, kalau yang ini tergantung gamenya. Kalau untuk PES 2013 dan Div Jam, itu pas main masih kerasa cukup lancar. Ya stuttering dikit ada lah, tapi nggak ngeganggu. Nah, kalau udah game yang berat, kayak God of War, itu baru deh. Cuma dapat 20-an FPS. Nggak enak mainnya. Nah, untuk main pakai emulator Dolphin untuk GameCube atau Wii, itu bisa.
Ya cuma hasilnya begitu, frame drop, kurang nyaman dimaininnya, walaupun itu game yang nggak begitu berat-berat banget. Terus saya juga penasaran buat coba main game PS2 pakai Ether SX2. Sebenarnya ini nggak ada di Play Store-nya, jadi install lewat APK lagi. Dan hasilnya, pas mau main itu malah ngeblank, nggak bisa masuk ke gamenya. Udah coba game lain juga sama. Begitu juga untuk game Nintendo 3DS pakai Citra. Ini nggak ada di Play Store juga ya. Pas mau dimainin itu malah keluar sendiri. Jadi ya memang belum support kali ya aplikasinya dengan Chrome OS atau Chromebook. Ya berarti kalau yang berat-berat atau nggak ada di Play Store-nya itu berarti nggak support. Jadi mainin emulator game yang ringan-ringan aja kalau gitu. Enaknya kalau di emulator itu kita bisa bebas mapping tombol-tombolnya pakai gamepad maupun keyboard. Nah, kalau saya simpulin, game-game Android yang ada di Chrome OS ini, nggak semuanya ada, kalaupun ada, masih nggak begitu stabil, ataupun belum mendukung sepenuhnya. Karena ada yang setengah-setengah, bahkan nggak bisa dikontrol keyboard maupun gamepad. Ya, mungkin spek juga ngaruh ya, karena ada Chromebook yang speknya lebih tinggi, bahkan touchscreen. Atau kalau yang biasa main game Android secara emulator, bisa ngakalin mapping tombol dengan keyboardnya. Intinya, jangan terlalu berharap lebih main game di Chromebook. Karena memang Chromebook sebenarnya bukan ditujukan untuk itu. Lebih baik kalau mau main game Android, ya di handphone Android-nya aja langsung. Oke, jadi itulah coba-coba main game di Chromebook. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silakan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.